Jadi dikisahkan Halimah dari Bani Sa'ad ini bersama suami Al-Haris ini tentunya sering juga dikunjungi oleh bundanya Rasulullah ya, ibunda Aminah. Seringkali mereka bolak-balik untuk mengunjungi anaknya. Dan sampailah waktu 2 tahun sesuai dengan perjanjian ya, biasanya orang-orang di wilayah tersebut untuk menyusukan anaknya itu selama 2 tahun. Nah, tibalah waktu untuk pengembalian Nabi Muhammad SAW yang masih di usia 2 tahun ini, akhirnya dikembalikan kepada ibundanya Aminah. Sebenarnya dengan berat hati, karena Halimah bersama suaminya sudah mencintai baginda Rasulullah seperti beliau mencintai anak-anak mereka sendiri. Dan dengan kecintaan itu sangat berat sekali untuk berpisah dengan Rasulullah, dengan Nabi kita Muhammad SAW yang masih di usia 22 tahun ini. Dan akhirnya Aminah bersama Al-Haris merengek-rengek kepada ibunda Aminah supaya dia bisa untuk membawa kembali Muhammad yang masih kecil ini kampung mereka. Nah, akhirnya dengan segala lobby-lobbyan dan akhirnya dia sudah menganggap anaknya seperti mencintai anaknya. Jadi banyak sekali keberkahan yang dia dapatkan. Nggak perlu engkau membayar kami, wahai Aminah. Jadi dulunya kan dibayar kan. Jadi sekarang nggak usah dibayar. Kami banyak mendapatkan keberkahan dengan hadirnya Muhammad gitu kan. Tentunya Nabi kita Muhammad SAW. Dan akhirnya dibawalah kembali ke kampungnya Bani Asad. Dan dikisahkan di usia ada merayakan 4 tahun atau 6 tahun, ada sebuah kejadian yang sangat membuat ketakutan Halimah bin Sa'diyah ini. Jadi ketakutannya ketika dia sedang melakukan aktivitas di dapur, maka anaknya berteriak-teriak dari luar, "Wahai ibundaku, ini ada saudaraku dari Quraisy, dia dikeroyok oleh 2 orang gitu." Dan 2 orang ini sebenarnya malaikat. Malaikat yang menyamar ya? Iya, yang menyamar. Nah, karena melihat itu Halimah kan kaget gitu kan, dengan penuh ketakutan dia melihat apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad yang masih kecil ini kan. Nah, ketika dilihat bahwasanya Nabi Muhammad itu sudah berada di tanah gitu kan. Nah, dengan posnya Nabi Muhammad yang masih bayi ini, yang masih kecil ini menyampaikan kepada, "Apa yang terjadi dengan engkau wahai Muhammad?" Kata ibunda Halimah ini kan. Jadi tadi ada 2 orang yang berusaha membelah dadaku dengan mengeluarkan apa yang ada yang hitam, kemudian dia buang yang hitam itu di dalam dadaku, maksudnya di dalam hatinya itu Rasulullah kan. Nah, akhirnya dimasukkan kembali, nah ibaratnya dijahit kembali. Nah, melihat kesaksian kepolosan, akhirnya dengan penuh ketakutan dia melihat, memeriksa, dia buka bajunya Muhammad kan yang masih kecil. Nah, dilihat ternyata ada bekas ibaratnya kalau kita bedah itu ada bekas laser lah. Jadi malaikat yang telah membelah dadanya Rasulullah itu. Nah, ini peristiwa yang sangat membuat ibunda Halimah ini yang tadinya sangat antusias banget untuk merawat baginda Rasulullah ini, dan akhirnya dengan ketakutan itu mereka memulangkan kembali Rasulullah ke ibundanya Aminah. Nah, berarti itu kisah pembelahan dada baginda Rasulullah SAW yang pertama ya Bang Aldi, yang pencucian hatinya itu ya Bang Aldi ya. Jadi ada yang hitam itu dibersihkan oleh malaikat. Nah, sebenarnya ada diriwayatkan ada 2 kali ya pencucian pembelahan dada Rasulullah itu. Yang kedua itu peristiwa pada saat nanti Isra Mi'raj kan. Nah, tadi sampai di mana? Ibundanya mengembalikan takut, ya. Halimah takut mengembalikan ya. Nah, setelah dikembalikan Rasulullah, ibundanya Aminah ini kaget. Tadi kalian sangat ngotot sekali untuk ngajaknya anakku untuk pergi ke kampung kalian, tapi kenapa sekarang kalian balikin gitu kan. Nah, tentu kan akhirnya cerita gitu kejadian yang dialami oleh Muhammad ya, pembelahan dada tersebut. Nah, ya Aminah sangat kaget juga kan. Jadi sampaikan, sungguh tidak akan mungkin terjadi kepada anakku. Tidak akan pernah anakku terganggu oleh gangguan iblis, setan segala macam. Karena Aminah ini waktu dia sebelum Rasulullah dilahirkan itu pernah berikrar dan berdoa kepada Allah untuk dia selalu terjaga dari hal-hal yang buruk gitu kan. Nah, pada saat pengembalian itu di usia 6 tahun. Jadi di usia 6 tahun.
Nah, tidak lama dikisahkan, beberapa bulan setelah itu Ibunda Aminah ini mengajak baginda Rasulullah yang masih di usia 6 tahun ini untuk mengunjungi saudara-saudaranya ke kampung Ibunda Aminah di wilayah Madinah pada saat itu. Tepatnya kampungnya bernama Rabwah, ada yang mengatakan Abwah. Nah, ketika sampai di wilayah tersebut, Ibunda Aminah ini meninggal dunia. Jadi Rasulullah SAW di usia 6 tahun ini, beliau kehilangan orang tuanya dan juga telah kehilangan bapaknya sebelumnya di usia 6 bulan dalam kandungan ibunya. Dan sekarang di usia 6 tahun beliau ditinggalkan selama-lamanya oleh orang tuanya. Dan melihat tahan dulu berarti. Ini mungkin teman-teman udah sering dengar ya cerita ini, kisah ini ya teman-teman ya, mungkin nonton filmnya ya kan, membaca dan lain sebagainya, atau cuplikan-cuplikan pendeknya. Jujur teman-teman, saya juga sering mendengarnya, membaca dan mengulang-ulang film kisah ini ya. Tapi nggak tahu teman-teman kenapa saya selalu ingin menangis walaupun sudah berulang-ulang kali. Betul. Masya Allah. Allahumma shalli ala Itu rasa bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau kita bilang perjuangan kita saat ini, ini belum perjuangan ya teman-teman, ini baru kelahiran. Kita nggak ada apa-apanya. Beliau sebelum lahir sudah kehilangan ayahnya ya Bang Aldi ya. Betul. Bahkan di usia baru 6 tahun kehilangan ibunya, begitu teman-teman. Betul. Kita yang mungkin sampai dewasa masih bersama ibu dan ayah kita. Jadi bagi teman-teman yang masih ada orang tua ayah, masih ada ibu ayah, muliakan mereka sebelum mereka meninggalkan kita teman-teman. Seperti itu. Silakan dilanjut Bang Aldi. Jadi Rasulullah SAW di usia 6 tahun beliau kehilangan kedua orang tuanya, yang terakhir ditinggalkan oleh ibundanya. Kemudian estafet selanjutnya yang merawat baginda Rasulullah adalah kakeknya Abdul Muthalib. Nah, dikisahkan beliau bersama kakeknya Abdul Muthalib ini hanya dalam waktu 2 tahun saja. Karena saat beliau berusia 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib ini meninggal dunia juga. Nah, selama beliau berada di kehilangan orang tercinta yang ketiga kalinya ya Bang Aldi ya, Insya Allah. Jadi Silakan dilanjut Bang Aldi. ketika beliau bersama kakeknya Abdul Muthalib ini, di mana Abdul Muthalib ini sangat mencintai sekali, menyayangi cucunya Muhammad ya, Muhammad SAW. Dan seringkali di Darun Nadwah, tempat orang-orang berkumpul ya, kemudian mengadakan musyawarah dan segala macam yang diadakan di wilayah tersebut di Darun Nadwah itu, bahwasanya Abdul Muthalib ini kan orang yang sangat dihargai, seorang raja di wilayah tersebut, seorang pemimpin di wilayah tersebut. Dan begitu saking sayangnya Abdul Muthalib ini, ada tempat kursi dianggap sebagai kursi sehingga apa ya, di kursi itu tidak boleh diduduki oleh siapapun. Tapi Nabi Muhammad yang masih kecil ini, yang di usia 8 tahun ini, sering dia bolak-balik sebelum kakeknya datang, dia duduk dulu di situ. Nah, paman-pamannya ini banyak menyampaikan kepada Muhammad yang masih kecil ini, nggak boleh duduk di situ ya, karena yang berhak duduk itu hanya kakeknya Abdul Muthalib. Tapi akhirnya kursi kebesaran ya Bang Aldi ya. betul. Nah, kursi kebesaran itu akhirnya dia mengadukan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Ini kakek tadi, paman-pamanku tadi melarangku untuk duduk di kursi ini. Nah, akhirnya Abdul Muthalib menyampaikan kepada anak-anaknya ya, jangan pernah kalian larang ya, nggak boleh, tiada satupun yang boleh kuizinkan kecuali dia. Maksudnya Nabi Muhammad yang masih di usia 8 tahun ini. Jadi kecintaan baginda Rasulullah ya. Jadi selama beliau bersama kakeknya ini, sangat banyak sekali ilmu yang dia dapatkan dalam mereka belajar dalam bermusyawarah ya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan di Darun Nadwah tersebut atas bimbingan mentor, yaitu kakeknya sendiri. Nah, di usia 8 tahun tepatnya, kakeknya Allah menjemput ajalnya, kemudian kakeknya ini meninggal. Apa yang terjadi? Tentu estafet yang melanjutkan, yang merawat baginda Rasulullah ini dilanjutkan kepada Abu Thalib, pamannya. Nah, pamannya Abu Thalib, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwanya yang satu ayah satu ibu dengan ayahnya Rasulullah itu kan Abdullah
Az-Zubair, Abu Talib. Makanya yang merawat Rasulullah itu Abu Talib. Nah, Abu Talib ini istrinya bernama Fatimah binti Asad. Dia banyak juga anak-anaknya. Anak-anak dari Abu Talib ini juga banyak. Di antaranya ada Ja'far, ada ada Talib, kemudian ada Ali gitu kan. Nah, itu anak-anak mereka juga banyak. Nah, belajar berdagang ini melalui pamannya ini, Abu Talib. Nah, orang-orang pada masa itu mereka berdagang kedua tempat ya, di musim panas dan di musim dingin, ke Syam dan ke Yaman. Nah, selama tinggal bersama pamannya Abu Talib, beliau baginda Rasulullah ini ditugaskan untuk mengembalakan hewan-hewan ternak dari orang-orang yang mau memberikan upah ya kepada Abu Talib, kepada Rasulullah. Jadi baginda Rasulullah ini di usia 8 tahun sampai di usia 21 tahun beliau ini bekerja sebagai pengembara, mengembalakan hewan-hewan ternak. Dan ini juga sudah menjadi sebuah bukan sebuah isyarat, tapi juga kebanyakan nabi-nabi itu mereka semuanya pengembala.